Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Afrozikin dengan NIM 20605110160 akan menjelaskan sedikit tentang DFD atau Data Flow Diagram yang telah saya buat berdasarkan video dari penjelasan Pak Supri. Nah, di sini apa itu DFD? DFD yaitu Data Flow Diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu rancangan sistem. Ada beberapa notasi pada DFD ini. Yang pertama adalah ini external entity, yaitu merupakan pihak luar dari sistem. Misal di sini ada mahasiswa dan petugas. Kemudian yang kedua adalah flow ini yang berguna untuk menggambarkan aliran dari proses ke entity dan lain sebagainya. Kemudian ada juga proses yang berguna untuk mesin mengubah input ke output. Kemudian yang ketiga ada data store yang merupakan yang berfungsi untuk menyimpan data, fungsinya seperti database. Nah, di sini saat membuat DFD ini kita harus memperhatikan letak dari proses, kemudian alurnya, juga sambungannya kepada internal entity ataupun data store. Nah, misal di sini telah dibuat mahasiswa dan petugas. Misal di sini mahasiswa ingin melakukan akses pada sistem informasi perpustakaan, maka ia harus menginputkan data, kemudian setelah itu sistem informasi akan memberi hak akses kepada mahasiswa tersebut. Begitu juga dilakukan oleh petugas. Petugas memberikan input data petugas, kemudian sistem informasi akan memberikan hak akses kepada petugas. Nah, ketika mahasiswa ingin meminjam buku, maka ia meminjam buku ke sistem informasi, kemudian sistem informasi akan mengirimkan report laporan peminjaman buku tersebut kepada petugas. Begitu juga saat mahasiswa melakukan pengembalian buku, sistem informasi akan memberikan laporan pengembalian buku kepada petugas. DFD ini adalah level 0 karena belum kompleks, jadi hanya umumnya saja. Jadi DFD ada 3 level 0, 1, dan 2. Semakin tinggi levelnya maka akan semakin kompleks. Nah, lanjut ke DFD level 1. Di sini terlihat DFD-nya lebih kompleks. Jadi sama seperti tadi, cuma di sini ada data store yang berguna untuk menyimpan data. Misal di sini ada external entity, mahasiswa, petugas, dan mahasiswa dan petugas saja. Nah, misal contohnya mahasiswa menginputkan data ke proses pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran ini data mahasiswa yang sudah valid akan ditaruh di data store mahasiswa untuk disimpan datanya. Kemudian dari situ data akses mahasiswa telah diberikan kepada proses hak akses. Nah, setelah diberikan kepada hak akses, kemudian mahasiswa bisa mengakses fitur-fitur yang ada pada sistem informasi perpustakaan, seperti peminjaman, pengembalian, ataupun pemberian buku. Jika misal mahasiswa ingin melakukan peminjaman buku, maka data peminjaman buku akan disimpan pada data store peminjaman. Kemudian petugas akan melakukan validasi kepada peminjaman buku tersebut. Kemudian laporan pengembalian akan diberikan kepada petugas oleh sistem informasi. Begitu juga jika melakukan pengembalian, data pengembalian akan disampaikan ke proses pengembalian ini. Kemudian data pengembalian tersebut akan disimpan di data store pengembalian. Kemudian petugas akan melakukan validasi pengembalian. Nah, setelah itu sistem akan memberikan laporan pengembalian kepada petugas. Begitu juga jika melakukan pemberian buku ke perpustakaan. Mahasiswa memberikan data pemberi. Kemudian pada data pemberian ini itu disimpan pada data yang valid, disimpan ke data store buku pemberian. Setelah itu petugas melakukan validasi
pemberian pemberiannya. Kemudian sistem akan memberikan laporan pemberian buku kepada petugas. Jadi itu DFD dari sistem perpustakaan. Mungkin nanti akan saya tambah lagi beberapa tambahan agar lebih lengkap. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.